Shalom, baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang tipologi dan simbolisme dan apa makna teologisnya. Ini secara khusus perkuliahan di Pasca Sarjana ya. Oke, kita lanjutkan dengan lambang dari warna-warna yang ada dalam Alkitab. Tapi ingat, tidak semuanya warna yang ada disimbolkan atau dilambangkan. Ada warna-warna tertentu. Nah, ada juga warna yang sama berbeda pengertian, atau warna yang berbeda berbeda pengertian atau sama pengertian. Nah, ini kita mesti hati-hati. Maka sekali lagi selalu melihat sejarahnya, lalu melihat juga konteksnya dan apa maksud dari penulis dari simbol-simbol yang dicantumkan dalam Alkitab ataupun yang dicantumkan oleh para penulis. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan warna merah tua dan putih. Sebelumnya sudah ya biru ya. Merah tua. Nah, coba kita baca dalam kitab Yesaya. Nah, sekarang merah tua atau disebut dengan kirmizi. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 saya baca. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ketiga tepat, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh. Oke, nah kalau kita perhatikan ada warna kirmiji, ya, dosamu merah seperti kirmiji. Ya. Nah, warna kirmiji sebenarnya merah tua ya, merah tua. Nah, ini membayangkan penderitaan dan pengorbanan. Ya. Warna ini warna darah, ya, warna darah. Nah, kalau di negara-negara timur warna yang demikian ini didapat dengan meremukkan beribu-ribu cacing jenis kecil. Nah, kirmiji menunjuk kepada penderitaan Kristus karena kita. Ya, darahnya, pengorbanan Kristus yaitu dengan curahkan darahnya. Nah, pengorbanan Kristus telah ditetapkan lebih dahulu oleh Tuhan. Ya, hal itu tidak terjadi secara kebetulan. Petrus mengatakan bahwa Yesus diserahkan Tuhan menurut maksud dan ya rencananya bagi manusia. Dalam Kisah Rasul 3:23 ya. Nah, saudara kasih Tuhan, sebelum Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban, Tuhan telah melambangkannya lebih dahulu, yaitu beribu-ribu domba yang telah dikorbankan di atas mezbah-mezbah yang berasap oleh umat Israel di zaman Perjanjian Lama. Ini menunjukkan ke depan kepada apa? Kedatangan anak domba Allah ya, yang menghapus dosa dunia. Silakan nanti dibaca di Yohanes 1:29. Pengorbanan anak domba Paskah ya setiap tahun sebagaimana yang diresmikan waktu itu di Mesir. Peristiwa bangsa Israel ada di Mesir ya. Nanti silakan dibaca di Keluaran 12. Itu merupakan apa? Merupakan gambaran nubuatan tentang kedatangan anak domba Paskah, yaitu siapa? Kristus.
Paulus menjelaskan hal ini 1 Korintus 5 ayat 7. Bahwa Yesus adalah anak domba Paskah itu. Nah, pengorbanan Kristus juga telah dinubuatkan oleh para nabi yang diilhamkan oleh Tuhan. Nanti silakan di Lukas, baca di Lukas 24:44, kisah para rasul 17 ayat 2 sampai 3, ayat 2 dan 3, 1 Korintus 15 ayat 3. Jadi, warna merah tua atau disebut dengan perlemiji mengingatkan kita akan darah Kristus yang telah dikorbankan menebus dosa manusia. Oke, sekarang putih. Nah, kalau kita putih secara umum biasanya orang ingat putih itu suci. Gitu. Putih itu berarti benar. Putih itu berarti adil. Nah, bagaimana menurut Alkitab? Jadi memang mudah dimengerti mengapa warna putih itu merupakan suatu lambang atau lambang kebenaran atau lambang kesucian. Nah, demikian pula dimengerti mengapa ya warna putih menunjuk kepada kebenaran karena apa? Ini menunjuk kepada ke depan, yaitu ke depan itu siapa? Kepada Tuhan kita. Ya, Tuhan kita yang sama dengan kita, yaitu telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yaitu Yesus yang dicobai tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Yesus selalu melakukan yang benar. Dia hidup benar di hadapan Tuhan dan benar juga di hadapan manusia. Ya, anak Allah yang mulia, dia yang benar sanggup yang memberikan kebenarannya kepada kita. Tetapi oleh dia kamu berada di dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat ke-30. Nah, jadi kita harus bercita-cita untuk menyerupai teladan Yesus dalam segala hal. Coba aplikasinya dari warna putih ini ya, yaitu kebenaran kita sendiri laksana kain kotor kalau kita bergantung kepada kebaikan kita ya, atau kebenaran kita. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan demikian ya. Nah, dengan kuasa Roh Kudus kita dapat ya mengambil bagian dalam kekudusan Kristus. Maka pada kemudian hari kita akan apa? Merayakan kemenangan. Ya, kemenangan apa? Perjahat pada saat perjamuan kudus, perjamuan kawin anak domba Allah. Ya, bukan perjamuan kudus, perjamuan kawin anak domba. Di sana pengantin perempuan akan memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, silakan dibaca Wahyu 19 ayat 8. Nah, oke. Jadi itu warna putih yang melambangkan kebenaran dan mengingatkan kita kan kebenaran di dalam Kristus. Orang yang hidup dalam kebenaran berarti hidup di dalam kesucian. Orang yang hidup kebenaran berarti pasti dia hidup di dalam keadilan. Karena itu semua ada pada Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang kebenaran, maka kita pun mengikuti jejak ataupun teladan dari Tuhan Yesus. Inilah makna ya dari warna merah tua dan putih. Kiranya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ya, shalom, Tuhan Yesus memberkati.